Apple Watch Wannabe HK9 Pro Plus. Kita akan review. Oke, pertama ketika saya menerima barang ini HK9 Pro Plus, saya kira hari ini kita akan review Apple Watch. Tapi setelah saya hidupkan dan saya pelajari lebih lanjut, ini ternyata versi wannabe-nya. Jadi bukan Apple Watch, cuman HK9 Pro Plus ya. Ini sekilas kalau dari tampilan mirip banget sama Apple Watch ya. Dari segi desain, terus ini juga bagian gesturnya apa? Tombol-tombolnya mirip banget, bahkan strapnya juga mirip gitu ya. Ini, jadi jangan tertipu, oke? Kita akan review hari ini untuk fitur-fiturnya semuanya, apa aja yang ada di dalamnya, fungsinya semuanya, oke? Untuk pertama mungkin kita lihat boxnya dulu ya, isi boxnya apa, paket penjualannya apa. Oke, ini ada beberapa warna, ini yang saya pegang yang warna hitam. Gitu, terus ada hijau, ini putih, terus dan merah. Jadi ada berbagai macam warna, ada yang ada di sini ada 4 warna ya. Terus di paket penjualannya nanti dapat 2 strap. Nah, ada strap apa namanya ini? Strap rubber gitu, silikon rubber gitu. Ini tekstur kayak kelihatannya kayak rajut ya. Cuman ya, tekstur aja gitu, ini karet gitu. Terus dapat strap tambahan ini. Wah, keren kan? Sudah dapat 2 strap dalam satu box gitu. Jadi kalau bosen pakai rubber, nanti bisa pakai yang woven atau ini apa ya? Kain ya. Kain, coba saya cek melar apa enggak ya. Oh, perekat. Lumayan melar gitu, jadi elastis sedikit. Terus perekatnya pakai apa namanya ini? Velcro ya, ada velcro, mantap sih gitu ya. Terus dapatnya charger bro, lupa. Jadi buat ngecas ya, dapat ini kabel chargernya, tipenya kalau di speknya bilangnya ini wireless charging ya, cuman coba sedikit magnet gak? Oh, ada magnetnya juga, jadi wireless charging ala wireless charging seperti itu ya gitu. Ini terus dapat lagi buku panduan dengan tulisan HK9 Pro Plus yang ada gambar gunung atau bukit gitu ya. Wah, keren. Sudah, itu yang ada di dalam boxnya. Oke, kita akan lanjut ke speknya. Kita akan cek dulu bagian fisik, detail fisiknya ya. Untuk layarnya, ya ini untuk layarnya dia pakai AMOLED display. Ukurannya 2,02 inch gitu ya, cukup lebar dan ini sudah lumayan mepet dengan pinggirnya ya, jadi full gitu, hampir full gitu untuk layarnya gitu. Mantap. Terus bagian sampingnya ini pakai bahan metal ya, jadi udah dicek tadi, ini metal, bener metal, mantap. Jadi kesannya bener-bener elegan gitu ketika ini warnanya yang black ya. Kalau black nanti warnanya ininya black gitu. Kalau misalnya yang lain kayak green gini, nanti ini silver, lainnya silver. Kecuali black nanti dapatnya agak silver gitu. Itunya bezelnya gitu ya. Oke. Terus di bagian samping tombol gitu, di samping kanan tuh ada 2 tombol. Yang satu nih kayak bentuk crown gitu. Terus ada aksen warna juga di lingkarannya. Ya gitu, aksen warna. Ini bisa diputer ya nanti. Misalnya ketika di menu gitu, crownnya itu bisa diputer untuk navigasi juga. Ini naik turun bisa pakai ini. Nggak ada haptiknya ini, nggak kerasa haptiknya ya. Jadi cuman scroll aja. Oke, dipencet juga bisa. Terus yang satunya ini juga pencetan. Yang satu kan crown menonjol, kalau yang satu ini agak rata gitu. Ya, ini untuk apa ini? Coba kita cek ya. Oh, untuk masuk ke menu ini ya. Ya, kita cek, dipencet bisa. Nggak ada haptiknya juga, langsung masuk ke menu seperti ini. Oke. Itu untuk 2 tombolnya. Terus ada beberapa lubang
di sini di bagian samping kanan dan kiri satu lubang kecil gitu. Di sini untuk sepertinya ini untuk mic ya. Ya ini mic-nya gitu. Terus yang sebelahnya sini kelihatan nggak ya? Nah itu memanjang. Ini speaker. Gitu. Jadi ada mic dan speaker. Jadi ini mungkin ada fitur Bluetooth call ya. Mantap sih. Terus untuk strapnya sendiri, detail strapnya ya ini yang karet itu kesannya kayak rajut gitu ya. Jadi kayak finishingnya rajut gitu kalau sekilas gitu. Tapi ini karet kok. Terus nanti ngancinginnya bentuknya pin gini. Ada jadi dimasukkan ini pakai pin gini. Itu terus dimasukkan seperti ini. Terus sisanya dimasukkan ya seperti ini. Gitu ya. Jadi rapi gitu ya. Terus untuk yang ini kain gitu, warnanya sama semuanya ketika empat warnanya hitam. Yang hitam juga dapatnya seperti ini, yang merah juga dapat seperti ini. Jadi apapun warnanya, bonusannya seperti ini. Gitu, warnanya kombinasi apa nih? Putih, tulang, terus biru sama orange gitulah. Gitu ya. Untuk strapnya sendiri semuanya pergantiannya seperti Apple Watch ya gitu. Jadi pakai yang slider gitu. Nah, gitu slider. Di slide untuk ganti. Ini juga. Jadi di slide. Oke. Bagian belakang jamnya. Bagian belakang jamnya ini ada monitor. Kayak heart rate monitor gitu untuk sensornya nanti nyala ketika dinyalakan fiturnya gitu ya. Terus ini untuk heart rate, terus nanti juga untuk charging juga di sini. Ini agak menjendol ya, jadi enggak rata gitu. Ini agak lebih naik sedikit posisinya. Oke. Itu aja sih dari fisik. Oh, ini ukurannya HK9 Pro Plus itu ukurannya kayak 45 ya, 45 mm. Jadi ini ukuran dimensinya 45 mm. Jadi sekilas seperti Apple Watch seri 9 gitu ya. Gitu kalau dilihat sekilas seperti ini gitu. Ini layarnya sudah AMOLED loh. Jadi benar-benar pixelnya rapat gitu, tampilannya menawan ya. Oke, kita akan lanjut bahas tentang interface-nya, tentang watch face-nya ya. Dari HK9 Pro Plus ini gitu ya. Ya, ini tampilannya AMOLED sudah mantap banget gitu ya. Terus ini ada beberapa yang sudah terinstall di sini untuk mengganti watch face-nya. Itu tekan lama gitu. Ya, jadi ditekan lama akan masuk ke menu ini, terus bisa dilihat beberapa yang sudah terinstall gitu ya. Kita coba pakai yang ini. Ya, ini tampilannya mantep banget gitu. Ada animasinya, baterainya. Ya, ini kebetulan itu ada notifikasi. Nah, notifikasi tadi juga keluar kan, tadi seperti apa namanya, ada tampilannya gitu keluar dari atas. Terus nanti juga ketika mau akses notifikasi bagian atas gini, dari slide bagian atas. Nah, ini bisa dibaca. Terus lanjut lagi, kalau kita slide dari kiri ke kanan nanti ada seperti ini. Keren kan tampilannya. Terus dari bawah ke atas ada kayak card gini ya, kartu-kartu gini yang macam-macam isinya, kayak jamnya, terus weather, terus apa ini, kegiatan, aktivitas, rangkuman aktivitas, sleep, alarm, timer, stopwatch dan lain-lain ya. Gitu. Terus tadi masih ke watch face-nya. Nah, bahkan selain default seperti ini juga bisa di custom dengan foto. Ini sudah saya coba tadi. Wah, itu pakai foto saya. Ya, agak aneh sih, tapi nggak apa-apa lah ya, untuk coba aja. Jadi masukin foto gitu bisa gitu. Jadi fotomu, foto pacarmu, foto anjingmu, foto peliharaanmu bisa masuk semua di sini ya. Gitu. Terus untuk menunya, ya menunya ya ada ya seperti Apple Watch gitu ya. Jadi bunder-bunder gitu.
Ini yang kayak yang versi apa? Sarang tawon gitu ya. Gitu. Jadi gini, ada beberapa pilihan app view-nya ini ada tiga atau 4. Banyak ternyata ya. Ini ada yang tipikal Apple Watch gini tapi juga bisa misalnya pakai yang memanjang seperti ini. Ya, gini memanjang apa ini namanya? Daftar, list gitu ya. Seperti ini juga bisa. Ini makin kelihatan lagi crown-nya ketika diputer-puter gitu ya. Ini smooth loh. Jadi ketika diputar crown-nya, terus ketika disentuh juga layarnya, ini smooth aja gitu ya. Jadi nah itu kan seperti ini, nggak ada deret-deretnya. Ini kayaknya ada upgrade dari segi chipsetnya di dalam watch ininya HK9 Pro nya ini ada upgrade chipsetnya, jadi lebih smooth untuk pergerakannya ya, nggak deret-deret gitu. Oke sih, itu dari interface dan dari segi smoothness-nya. Oke, next kita akan bahas soal fitur kesehatan dan olahraga ya, karena kan smartwatch harus ada itu ya. Jadi untuk fitur kesehatan di jam ini di HK9 Pro Plus ada beberapa fitur kesehatan seperti heart rate monitor, blood pressure. Blood pressure ya, itu agak rare ya. Terus ada blood oxygen, sleep monitor. Terus ada ini pressure itu apa? Mungkin itu ya, pressure mental gitu ya, sama itu nanti ada juga breath gitu untuk kesehatan mental juga ya, cukup lengkap ya. Diperhatikan juga kesehatan fisik dan mentalnya, jadi emosinya juga diukur gitu ya. Itu jadi heart rate monitor, blood pressure. Nah mungkin untuk keakuratannya, khususnya seperti blood pressure ini kan sepertinya khusus ya, harus benar-benar rekat gitu. Terus itu kan fitur-fitur kesehatan yang benar-benar untuk medical. Cuman kalau di sini mungkin keakuratannya nggak bisa dibilang menjadi acuan medical. Jadi mungkin next time kita akan coba bandingkan ya, ketika diukur pakai ini dan diukur dengan alat pengukur tensimeter gitu ya. Ini kan tensimeter ya, blood pressure itu kan ya. Oke, besok next video mungkin kita akan coba bandingkan ya. Sekalian ini ada fitur olahraga. Kok sleep? Fitur olahraga mana sih? Ya ini. Wah, ini fitur olahraganya macam-macam, ada indoor running, outdoor running, terus indoor cycling, outdoor cycling, football, badminton, jadi macam-macam bisa dieksplor, more exercise. Jadi nggak cuman sedikit ya, ini bisa banyak banget ini gitu untuk olahraga ya gitu. Ketika olahraga dipakai, kita coba aja ketika indoor running seperti apa. Nanti yang tercatat ya, ini ada heart rate-nya, ada KCAL itu untuk kalorinya ya, terus ada stepnya, terus ada kilometer ya gitu. Itu kita matiin dulu untuk pengukurannya. Kalau outdoor running gimana, ada perbedaan nggak ya? Coba kalau outdoor running, kalau di luar ruangan sampai ada kilometer per hour-nya juga. Itu perbedaannya. Kalau di luar ruangan nanti ada tambahan kecepatan gitu, sudah ada kilometer per hour gitu ya. Makin mantep ini, jadi bisa untuk mengukur kecepatan juga. Jadi tapi kan ini belum support GPS, jadi nanti untuk penggunaannya harus tetap bergantung pada smartphone yang dikonekkan. Oh ya, ini untuk menggunakan semua fiturnya kalian harus download aplikasi namanya Wear Fit Pro. Nah, itu nanti ketika sudah download, nanti semua fiturnya bisa diakses dengan baik gitu ya. Oke, itu aja sih dari segi kesehatan dan juga olahraganya. Oke, kita akan cek fitur konektivitasnya ya. Ketika sudah tersambung dengan aplikasi Wear Fit Pro, nanti dia bisa untuk menotifikasi pesan
dan juga Bluetooth call. Mungkin coba kirim pesan dulu, Mas. Kita coba seperti apa nanti interface-nya ketika ada pesan. Wah, itu seperti itu ya. Di atasnya itu kayak ada notifikasinya. Untuk aksesnya kita coba cek di sini. Nah, ini halo papa gitu ya. Bisa dibaca ya, nggak ada fitur untuk bales gitu. Jadi cuman notifikasi aja. Oke. Terus coba kita telepon gitu. Telepon WA ya, coba ya kita telepon WA. Ya, ini telepon WA ya. Untuk HP saya Samsung A54 bisa gitu ya. Telepon WA, coba kita angkat. Oke. Coba, sebentar. Yuk, coba. Halo. Sudah makan belum? Nah, gitu. Jadi bisa ya. Oke. Oke, itu untuk fitur konektivitasnya. Jadi bisa untuk membaca pesan dan juga untuk menerima telepon ya. WA pun bisa. Cuman harus dipastikan lagi. Saya nggak bisa memastikan apakah untuk device lain bisa, tapi untuk misalnya telepon WA nggak bisa, nanti masih bisa ke bagian fitur telepon seluler atau telepon pulsa biasa gitu. Oke, yang menarik dari HK9 Pro Plus lain adalah ada dukungan ini musik ya. Jadi ini bisa untuk memasukkan musik di sini. Jadi ini kita coba aja ya. Ini ada namanya di menu ini local music gitu ya. Jadi tadi sudah saya masukkan beberapa musik gitu ya. Ya ini daftarnya ini ada gitu. Kita coba aja yang nggak kena blok ya dari YouTube. Mungkin yang NCS gini, ini yang bawah sendiri. Oke, kita coba. Ini interface-nya seperti itu. Terus oke. Itu tadi fitur musiknya ya. Jadi bisa mendengarkan musik langsung dari jamnya gitu ya. Gitu, kita matikan dulu. Ya, gitu. Jadi nanti daftar musiknya ada di sini. Gitu. Jadi dipencet yang pojok ini. Nah, ini untuk musik, keren. Jadi saya nggak tahu, ini kayaknya harus pakai speaker deh. Jadi belum bisa untuk menyambung ke Bluetooth gitu ya. Ya ini volume terus belum ada. Jadi nanti ketika mendengar musik ya pakainya loudspeaker dari jamnya gitu ya. Oke, itu dari segi musik. Tambahan aplikasi lain mungkin yang bisa diakses di sini adalah yang menarik adalah ini. Kompas, real kompas ya. Iya, seperti ini. Ini tampilan kompasnya seperti ini gitu ya. Ada tulisan South, West, East gitu ya. Nah, gitu. Jadi ketika diputer gitu, yang muter ini berarti gironya ya. Keren. Gitu. Jadi ada kalibrasi gitu ya. Ini apa sih pojokan ini apa? Kita coba cek ya. Wah, itu. Ini apa sih? Kayak tampilan lainnya gitu ya. Gitu. Oke, itu dari segi kompas. Lainnya misalnya ini ada voice memo, terus ada apa lagi? Ada weather, remote camera control. Jadi nanti bisa untuk jadi remote camera control ya. Terus juga ada timer, kalkulator gitu. Jadi fitur-fitur tambahannya juga banyak sih yang bisa diakses di sini. Jadi keren sih smartwatch ini. Dengan segala fiturnya ya, keren. Itu aja sih dari fiturnya. Oke, fitur lain di jam ini HK9 Pro Plus yang bisa menjadi highlight adalah adanya apps market. Ya, gini, ini di jamnya di bagian atas ini ada tulisan apps market gitu ya. Kita coba klik. Ya, ini sudah ada yang terinstall gamenya.
Tapi untuk tambahan aplikasi lainnya bisa diakses lewat aplikasi ini. Jadi ada bukan cuma game, juga bisa aplikasi software store seperti BMI Calculator, Hit Calculator, terus Watch Beverage, apa itu? One word per day. Jadi macam-macam sih ini. Jadi daily untuk kehidupan sehari-hari gitu. Tapi yang menarik gamenya sih, ini ada game-game yang bisa dimainkan di jamnya. Ini yang ada sudah yang terinstall di sini satu. Gitu apa itu? Pesawat-pesawatan ya. Coba kita lihat seperti apa ya. Gitu. Gini ya, caranya bi. Oh, ditekan di touchscreen gini ya. Wow. Oke. Kayak arcade gitu ya. Fail, mati ketabrak pesawat guys. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Jadi seperti itu ya. Bisa untuk game juga gitu ya. Terus aplikasi-aplikasi lain yang selain di market yang menjadi highlight adalah adanya ini penasaran banget sih saya ini. Ada namanya ChatGPT. Gitu. Jadi bisa ala-ala Google gitu tanya di sini ya. Gitu. Ini bentuknya kayak gini nanti Smart Q&A sama Intelligent Creation. Gitu. Jadi ya, ini bisa ngomong di sini nanti pertanyaannya apa. Gitu ya. Mantap sih. Jadi bisa langsung tanya aja. Nah, ya seperti itu. Oke. Itu sih dari beberapa fitur yang ada ya. HK9 Pro Plus bisa jadi pilihan menarik bagi kalian yang lagi cari smartwatch dengan budget yang cukup minim gitu ya. Tapi tampilan dan fungsinya banyak gitu. Jadi tampilannya lihat deh. Ini kan kayak kalau dipakai itu bener-bener sekilas kayak Apple Watch gitu ya. Jadi ketika di jalan langsung eye catching, pakai Apple Watch. Oh, ternyata bukan. Nah, jadi lumayan lah buat gaya-gayaan di jalan gitu ya. Tapi juga tetap fungsinya juga banyak. Jadi fungsi-fungsi smartwatch pada umumnya, fitur kesehatan, olahraga, bahkan ada tambahan-tambahan fitur yang secara mengejutkan ada, kayak misalnya music juga ada gitu, terus kompas juga ada gitu ya. Jadi keren sih ini, lihat tampilannya keren ya. Jadi ini ada always on display-nya juga, jadi mantap gitu. HK9 Pro Plus gitu ya. Dari segi aplikasi juga ini ketika di scroll gitu juga smooth gitu, jadi chipnya sudah ada upgrade, jadi dipakai nyaman sekali gitu ya untuk harian. Mungkin kurangnya ada beberapa aplikasi yang kurang bisa berjalan dengan semestinya, seperti tadi saya coba ChatGPT beberapa kali belum berhasil, jadi nggak tahu karena mungkin saya salah pengaturannya atau aplikasinya belum siap atau apa, karena itu cukup baru ya di seri-seri smartwatch seperti itu gitu ya. Terus kurangan lainnya mungkin apa, ini ada beberapa fitur-fitur kesehatan seperti blood pressure gitu yang tidak bisa dijadikan acuan medis gitu. Jadi kalau bisa dibilang baru gimmick gitulah, karena di beberapa smartwatch dengan harga lain yang tinggi pun itu belum ada fitur blood pressure. Jadi mungkin itu bisa menjadi perhatian, jangan dijadiin medical indikator gitu ya ketika pakai jam ini. Jadi ya lucu-lucuan aja lah gitu ya, atau untuk sekedar ngecek aja mungkin bisa gitu ya, tapi jangan dijadikan acuan medis gitu, nanti takutnya salah gitu ya. Jadi itu sih review dari HK9 Pro Plus. Harganya ini dengan segala fiturnya, dengan segala kebaikannya itu tadi harganya cukup murah, di bawah 500, jadi 450-an, jadi 459 kalau terakhir saya lihat itu. Jadi bisa kalian check out, nanti linknya tentu saja akan saya taruh di deskripsi untuk kalian segera check out kalau kalian segera pengen punya jam seperti ini gitu ya. Terus terima kasih yang sudah mengikuti gitu video ini. Komen bagi kalian yang misalnya kalian sudah pernah punya jam ini, komen. Saya yakin masih banyak fitur yang belum saya explore. Jadi
Terima kasih kalau kalian mau komen untuk review juga gitu, membantu saya gitu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini ke semua orang agar semua orang juga tahu bahwa ada jam sekeren ini. Gitu aja review dari HK9 Pro Plus ini. Thank you. Gila, Apple Watch guys. Bukan.